Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tablik dan dakwah akan mempresentasikan PPT kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari M. Zakitri Kalino, saya sendiri. Saya Muhammad Faiz Gramiza. Saya Muhammad Hashfi Pawaswara. Dan saya Muhammad Naufal Musyafa. Presentasi ini yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, M. Zakitri Kalino. Jadi pembahasan kita adalah tentang tablik dan dakwah. Tablik berasal dari kata balaga yubaligu yang artinya menyampaikan, sedangkan menurut istilah tablik adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah SWT kepada umat manusia, satu orang atau lebih, agar dijadikan pedoman hidup agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang menyampaikan tablik disebut mubalik. Berikut adalah contoh tablik akbar. Biasanya tablik disampaikan dengan gaya dan retorika yang menarik. Ada pula istilah tablik akbar, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. Siapa orang yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, ia wajib mencegah atau menghentikan dengan tangannya, kekuasaan, mulutnya, nasihat, ataupun dengan hatinya, bahwa ia tidak ikut dalam kemungkaran tersebut. Tidak harus menjadi alim ulama terlebih dahulu untuk mencegah kemungkaran. Bagi yang mengerti suatu permasalahan agama, ia harus menyampaikannya kepada yang lain, siapapun mereka. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Benar kan Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu? Benar. Ulang ya. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala man ra'a minkum munkar an falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika ad'aful iman. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selama-lemah imannya. Oke, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Muhammad Faiz Gramiza. Baik, saya ambil alih dari sini. Sekarang kita akan membahas ketentuan tablik. Yang pertama ada syarat mubalik, yaitu Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Yang B, etika menyampaikan tablik. Yang pertama itu bersifat lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan diskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis dari pendengarnya atau penerimanya. Dan yang terakhir, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang dakwah. Nah, dakwah ini berasal dari kata da'a yang berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Sedangkan menurut istilah, dakwah berarti kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil orang untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah secara lisan, dakwah bilisan, maupun perbuatan, dakwah bilhal. Kegiatan ini bukan hanya berceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata, misalnya santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ada contoh gambar orang yang menyampaikan dakwah. Orang yang menyampaikan dakwah ini disebut dengan dai. Oke, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Muhammad Hashfi Prabaswara. Oke. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa dakwah hukumnya fardu kifayah. Ada pula sebagian yang menyebut hukumnya fardu ain. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Setelah itu, kita akan mendapat
ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini dalil tentang dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuknya. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Macam-macam dakwah. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Dimulai dari orang-orang terdekat hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Ada beberapa metode dakwah yang bisa dilakukan seorang muslim menurut syariat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muru nabil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 104. Berikut ini merupakan macam-macam metode dalam melakukan dakwah. Yang pertama, dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang dalam jumlah kecil dan terbatas. Yang kedua, dakwah ammah. Dakwah ammah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Mereka biasanya menyampaikan khutbah atau pidato. Yang ketiga, dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan yakni penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan, ceramah atau komunikasi langsung antar subjek dan objek dakwah. Yang keempat, dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah dengan mengedepankan perbuatan nyata. Selanjutnya, presentasi ini akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal Musyafa. Oke. Kemudian ada lagi dakwah bit tadwin. Dakwah bit tadwin atau pola dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Kemudian ada lagi dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah itu berdakwah dengan cara arif bijaksana. Misalnya melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah itu mampu melaksanakan dakwah itu atas kemauannya sendiri. Nggak ada paksaan atau nggak ada tekanan, juga nggak ada konflik. Nah, kemudian kita ke ketentuan dakwah. Pertama ada syarat dai. Syarat dai itu yang pertama Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Terus yang kedua, etika dalam berdakwah. Pertama, dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapannya jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kemudian itu, dakwah itu dilakukan dengan mau'izatul hasanah, atau nasihat yang baik. Nah, nasihat yang baik itu caranya itu persuasif, tanpa kekerasan, dan edukatif memberikan pengajaran. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik, uswatun hasanah. Serta yang keempat, dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi, atau tukar pikiran, yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Kemudian kita bisa sebutkan hikmah tabligh dan dakwah. Yang pertama itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu membuat kita mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW.
memperdalam dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang agama. Yang keempat, terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sampai di sini presentasi kita. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.